Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini temanya al-bayatu la yahmilu danasa. Jadi putih, bayat itu artinya putih. Putih itu tidak bisa terkena kotoran. Kalau kita punya baju putih, kena kotoran sedikit saja itu langsung kelihatan apa? Langsung kotor. Nah, maka putih itu tidak bisa menanggung kotoran. Tidak bisa. Ini malam ini judulnya itu. Ya, beliau membuka dengan kalimat ya ayyuhas syaikh, wahai orang-orang tua. Ya, jadi ini kan ada yang kecil, wahai orang-orang tua. Vino tetap tua dibandingin sama Muhammad Bintang. Muhammad Bintang tetap tua dibandingin dengan yang paling kecil kan. Jadi ya ayuhas syekh, wahai para orang tua. Jadi ternyata kita tua semua ya, dibandingin lagi dengan yang paling kecil, orang yang paling kecil ya Muhammad Bintang tetap kecil. Nah, dia mengatakan ya ayyuhas syekh, qad afnaita umruka fastadrik ma fataka, qad labistal bayadu wa huwa asy-syaikhu wal bayadu la yahmilu danasa. Wahai orang-orang tua, sungguh engkau telah menyia-nyiakan umurmu. Ya, sungguh kita sekalian telah menyia-nyiakan umur kita. Ya, umur kita telah kita sia-siakan pada coba rumah saya itu apa sih? Anggapannya kita sudah sangat rajin, tapi menurut beliau kita adalah orang-orang yang telah menyia-nyiakan umur. Karena itu apa? Fastadrik ma fataka, susulilah segera apa-apa yang telah engkau lewatkan, apa-apa yang telah berlalu begitu saja, ya, jemput kembali, song-song kembali untuk melakukan kebaikan. Minggu yang lalu dikatakan al-anfasu jawahir. Nafas kita itu bagaikan mutiara. Nafas kita bagaikan berlian permata. Nafas kita. Maka kata beliau ya, apa? La tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah. Jangan kau gunakan nafas-nafasmu selain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, dia merupakan orang yang diibaratkan ya,
sendok terbuat dari permata, sendok makan, sudu terbuat dari permata. Nah, nyendok kotoran Pak, masbalah itu WC. Ya, kira-kira lucu apa lucu? Ya, kotoran manusia diambil pakai sendok dari permata. Lucu apa lucu? Nah, itulah gambaran manusia yang nafasnya itu tidak digunakan ibadah. Gusti Allah sudah memberikan bekal yang paling luar biasa. Apa? Nafas. Jadi harus setiap nafas kita itu harus bernilai ibadah. Kalau tidak bernilai ibadah, maka ibaratnya kotoran. Masya Allah. Nafas kita ini kok kotoran. Tahu kan? Masya Allah. Mari kita gunakan nafas kita ini sampai penghabisan, sampai akhir hayatnya, agar apa? Menjadi bernilai ibadah. Maka ditegaskan lagi al-bayadu layak bildanasa. Putih ini tidak bisa menerima yang kotor. Ya, ini biji putih ini begitu kena kotor, kusam jelek. Nah, maka wahai orang tua, ayo jangan biarkan nafas-nafas kita ini rusak begitu saja. Jangan biarkan nafas-nafas kita ini kotor begitu saja. Ayo kita susuri apa-apa yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, stop. Kita susuri dengan kebaikan. Qad labista al-bayad wa huwa asyad. Maksudnya putih ini di sini beliau mengatakan uban. Apa? Uban. Ya, zaman sekarang itu anak muda saja sudah banyak yang kena uban. Nah, sudah ubanan belum? Kadang diputih semir putih, kode uban. Hitam semir putih, itu uban. Ada kan anak muda yang disemir putih? Ada yang lebih baik? Ada. Nah, wahwa asyid wal bayat layak bildanas. Nah, uban. Ini perumpamaan. Apa? Perumpamaan. Uban. Oh, zaman sekarang kalau kena uban kira-kira rasanya gimana? Mas Agus lah yang masih muda. Tengok-tengok di cermin ternyata uban, apa rasanya? Berasa tua. Berasa tua ya Allah. Nah, berasa tua. Iya benar, memang berasa tua. Ya, kalau berubah. Nah, jadi tadi ya, ibaratnya rambut Mas Agus itu ya, hitam putih, tiba-tiba ada kotoran. Jadi ubannya itu kotoran, itu berasa tua, berasa. Tapi ya beliau Ba'du Sholihin sebagai orang solih, beliau mengatakan zibu syai'in yaumal qiyamah. Saya ini gumun besok di hari kiamat itu ada satu hal yang bikin saya gumun. Apa yang bikin saya gumun? Kata sebagian ulama solih. Dia mengatakan antara dasyaibatin baydha. Saya melihat orang yang punya uban. Saya melihat orang yang punya uban. Biyadihi sahifatun sauda. Tapi di tangannya itu ada semacam lembaran hitam. Ya, kulit hitam. Sahifah itu lembaran-lembaran yang terbuat dari kulit. Dulu itu dari kulit. Kulit unta, kulit apa, itu sahifah, lembaran-lembaran atau mushaf. Ya, orang Quran dulu ditulis di lembaran-lembaran mushaf, sahifah. Tapi di tangannya itu ada pegang hitam, lembaran hitam. Kata bangsa, saya heran, orang punya uban di tangannya ada ya, barang hitam begitu. Nah, maksudnya apa? Syekhun kabirun lahu dzunubun. Ada orang tua ya, sudah nenek-nenek, kakek-kakek ya, tapi dosanya masya Allah banyak sekali. Dosanya banyak sekali. Saking banyak mata ajiz alhamdulillah al-matoya. Saking banyaknya kuda-kuda, hewan-hewan yang bawa muatan itu tidak lagi mampu membawanya. Saking banyaknya dosa-dosanya, nggak mampu lagi dia membawa. Hewan-hewan tunggangan itu dikumpulkan untuk bawa, dosa-dosanya hewan itu tidak sanggup lagi bawa. Masya Allah. Nah,
Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian qad bayatu sya'ruhu al-layaliya, setiap malam, sepanjang malam terus berdatangan uban-uban kepadanya. Padahal setiap malam uban itu sudah mengingatkan kepadanya. Uban datang, malam ini datang lagi uban, datang lagi uban, malam-malamnya terus mengingatkan dengan adanya uban di kepalanya. Wasawwadat qalbahu al-khotoya, dan kesalahan-kesalahannya menjadikan hatinya hitam. Hatinya menjadi hitam sebab kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Masya Allah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mumpung kita masih muda, ya muda dibandingin yang lebih muda, ya kan? Lebih muda. Ayo, song-song, sing-sing dengan baju, semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk menambah kebaikan. Ya Allah. Ya. Lalu mengatakan apa? Waili, ya waili kullama qadrat sini kathurat dunubi, celakalah aku. Di saat umurku bertambah pula banyak dosa-dosaku. Wa ini kullama tola umri, ya kathurat ma'asi, celakalah aku. Ya, bersama dengan panjangnya umurku banyak pula maksiat-maksiatku kepadanya. Ya, faman kam atubu. Ya, famin kam atubu. Terus lalu dari mana ini saya harus mulai tobat? Saking banyaknya tadi apa? Dosa-dosa. Gimana ini saya mulai tobat? Dari mana ini? Gimana saya mulai tobat? Wafikum wafikam a'udu. Dari mana ini saya harus kembali? Orang kalau sudah jubel gitu, ya Allah, ini ubanku udah belum mulai dari kepala penuh sampai ke kumis-kumis sampai ke jenggot-jenggot. Gimana ini? Ya, mau datang ke tukang cukur rambut itu disemir terus dia orang pantes. Boleh-boleh disemir ya enggak pantas. Bingung akhir aku gimana ya cilakalah saya. Ya Allah, makin tua makin jadi, makin tua makin keladi. Masya Allah. Yang lebih keladi lagi kamu yang masih muda enggak mikir. Itu lebih keladi lagi. Masih muda, masih waktunya belajar tapi tidak bersemangat belajar. Jadi Masya Allah bertambah gak karuan. Yang muda harus lebih semangat lagi. Jadi ya Allah, dari mana saya mulai tobat? Lalu mengatakan ama an nastahi min rabbi. Bagaimana? Nanti saya malu sama Tuhanku ini, gimana nih kalau seperti ini? Mau ngomong apa sama Tuhanku kalau betapa banyaknya dosa-dosa? Sampai tadi digambarkan apa? Hewan-hewan muakan itu udah gak mampu lagi. Saking banyaknya dosa dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian mithalul qalbi kalmir'ati. Ya, diperumpamakan hati itu seperti pengilon. Pengilon itu cermin. Ya, seperti cermin. Hati itu seperti cermin. Siapa yang enggak punya cermin? Semuanya berarti punya cermin. Ya, bahkan santri ubat sudah bikin cermin di kamar mandi ya. Kalau ada motor di situ itu langsung spion pamolak-malik kemana-mana. Spionnya belok sini, lecek spionnya. Kalau lecek, luwes gitu. Ya, nggak melihat motornya kayaknya, motor ustadznya, motor tamu, spion bolak kali. Nanti datang lagi sampai satu mail tengah yang rusak. Ya Allah, tidak boleh macam itu kan. Punya orang gitu kan. Oh ya. Nah, ternyata hati itu digambarkan seperti apa? Seperti cermin. Wa mithalun nafsi, perumpamaan jiwa itu kan nafasi, seperti nafas. Ambukan orang Jawa bilang, nafas. Hati ya seperti apa? Cermin. Jiwa seperti nafas. Kullama tanafasta an-nafasa 'alal mir'ati sawwattaha. Di mana ketika kamu bercermin, di cermin ada apa? Embun apa? Kalau embun bisa dipakai apa ya? Embun itu bisa buat wudu. Kalau apa nggak bisa. Mendadak cermin itu bisa nggak buat cerminan? Nggak bisa.
Ya, tidak bisa. Itulah perumpamaan jiwa dan hati. Ya, jiwa dan hati. Roh itu nafas, ya. Cermin itu jiwa. Cermin apa? Cermin itu nafsu. Apa tadi? Kolbu, hati. Cermin itu hati. Kemudian apa? Nafas itu roh atau jiwa. Nah, ketika bercermin, maka di cermin itu ada bekas. Nah, qalbul fajiri, hatinya orang pendosa, kamir atil ajuzil lati do'ofat himmatuha antajluha wa tanduru fiha. Hatinya pendosa itu ketika bercermin itu seperti nenek-nenek, kakek-kakek yang sedang bercermin. Ya. Begitu jelas nenek-neneknya tuh di situ, ya. Begitu jelas kakek-kakeknya tuh peot di situ dicermin. Apa yang terjadi buatan durofiha? Oh, tidak oke. Ya benar. Kalau Hendy tengok-tengok ada jerawatnya. Cerminnya disalahkan apa jerawatnya disalahkan? Ya Allah, itu orang yang pendosa. Pendosa itu kalau bercermin itu ibarat nenek-nenek yang sudah lemes, sudah loyo, semangatnya nggak ada lagi. Ya, bayangkan di cermin itu kelihatannya seperti apa? Ya, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah loyo, letih, surai sopo, cerminan. Itulah gambaran hati pendosa. Kemudian ya, wa qalbul arif, orang yang hatinya itu makrifat, hatinya itu ngerti sama Allah, makrifat, lihat Allah fi kasratil a'mal, seperti banyaknya amal. Pas bercermin itu amalnya banyak, kenapa itu amalnya banyak, saya kelihatan. Kullu yawmin tanzuru fiha, maka tentu setiap hari ingin bercermin karena kelihatan di cermin amal-amalnya dia. Ya, wala tazalu mas'ulatan, dan dia tidak mau berhenti, terus ingin dikilapkan terus cerminnya, dibersihkan lagi. Kenapa? Karena yang terlihat apa namanya? Amal solehnya kelihatan semua. Tapi kalau yang kelihatan tadi nenek-nenek, bisa-bisa cerminnya pecah. Nah, ada santri ubat itu cerminan terus jerawatnya banyak, artinya cerminnya yang dipecahin. Entahnya apa, tahu saya ada cerminnya yang pecah. Apa nak cermin lagi? Jerawatnya yang banyak, sembuh. Cerminnya yang pecah. Pakai skincare macam-macam nggak bisa. Ya Allah, ya itu. Jadi, ayo, ini peringatan keras buat kita semua. Ayo bareng-bareng kita perbaiki hati kita, perbaiki jiwa kita, agar apa? Agar bisa bercermin, ya. Penak. Baik. Jadi, waqalbul arif kabir atil arus. Ya, orang-orang yang makrifat kepada Allah itu seperti pengilonnya, seperti cerminnya pengantin baru, Pak. Ayo, pengantin baru itu kira-kira gimana Mas Agus? Mas Agus udah yusuf rosokno belum pengantin aja. Oh ya Pak Sule lah yang pernah jadi pengantin baru ya. Woi pasti bentar-bentar apa? Cerminan aja, bentar-bentar cerminan pengantin baru. Nah, oh itulah makrifat. Jadi masya Allah ya. Ayo kita jadi orang-orang yang ketika bercermin itu ingat nengok amalnya. Amal-amalnya itu ya, tengok amalnya baik, buruk tengok. Kalau buruk itu tadi qalbul fajir, ya, terlihatnya apa nenek. Udah ada nenek cermin terus Pak? Ada nenek cermin terus Bu? Mungkin seminggu sekali beda ya. Ada seminggu sekali cermin nenek. Ya Allah ya, izin. Ya, jadi apa? Himmatus jahidina fi kasratil a'mal. Ya, semangatnya orang-orang yang zuhud itu seperti apa? Ya, melihat amal-amal yang banyak. Zuhud itu apa? Zuhud itu ya, ada tingkatan-tingkatan. Zuhud itu tingkatannya ada 3. Ya.
Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Ya, Imam Ahmad bin Hanbali dia mengatakan kama fi ar-risalah al-Qusyairiyah, ya, az-zuhdu ala thalathati awjuhin. Zuhud itu ada 3. Yang pertama al-awwalu tarkul harami. Orang yang meninggalkan haram itu termasuk orang yang zuhud. Ya, kita meninggalkan pekerjaan yang haram, meninggalkan makanan yang haram, meninggalkan hal-hal yang haram, maka itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk adalah orang yang zuhud. Tapi zuhudnya apa? Wa huwa zuhdul awam. Zuhudnya level orang awam. Orang awam yang kayak kita ini, ya, bisa meninggalkan perkara yang haram itu sudah termasuk zuhud. Itu level yang pertama. Kemudian level yang kedua, ya, zuhud yang kedua, wasani tarkul fuduli minal halali. Meninggalkan, ya, meninggalkan kelebihan harta halal, ya, makan itu kan sehari misalkan 2 kali atau sehari 3 kali. Sampai bukan ini hebat 2 kali, ya, bisa 3 kali makan, tapi yang ketiga nggak makan, itu berarti zuhud. Meninggalkan perkara halal sudah cukup untuk apa? Bekal hidup, cukup untuk bekal ngaji. Mau makan pagi sarapan, siang nasi bungkus, ya, walaupun seminggu sekali, ya, nasi bungkus, ya, macam-macam, enak. Insyaallah, nasi bungkus. Nah, kalau nganggap cukup, ya, apa? Anggap cukup yang lebih dari keperluan. Jadi makan sekali ya cukup. Ya, karena perlunya cuma mempertahankan agar tubuh ini hidup kuat, cukup sekali. Nah, kalau orang yang seperti itu, ya, level yang kedua ini, ya, level yang kedua adalah wahwa zuhdul khawas. Ini adalah zuhudnya orang kelas khusus. Ya, maka Rasulullah itu luar biasa. Ketika Rasulullah mau istirahat malam tidur, teringat waktu itu ada dinar di sakunya. Langsung bangkit, dinanya disedekahkan. Rasulullah tidak punya harta untuk makan besok pagi itu disiapkan nggak punya, nggak ada, nggak siap-siap. Kalau gitu kan numpuk-numpuk, ya, Bang Aris, numpuk kan, itu sebulan kan. Ya Allah, makanya susah zaman sekarang kayak gitu susah. Nanang paling, nanang itu bisa, ya, jarang makan nanang. Yang lain makan 2 kali, terus yang lain-lain nanang itu sekali aja nggak makan, Pak. Nah, sahur sahur, minum apa? Minum air putih cukup, masya Allah. Nanti buka juga gitu. Bersyukur alhamdulillah wali jeneng nanang. Wali itu main sama nanang, wali. Ya, itu zuhud. Ya, zuhud level 2. Masya Allah. Kalau cukup. Ya cukup, nah, kita sudah tahu masuk ke sini apa enggak, ya. Level yang kedua. Nah, yang ketiga, watsalitsu tarkuma yazhulu al-abdu anillahi ta'ala, ya Allah ini. Meninggalkan sesuatu yang bikin lupa jauh dari Allah. Wah. Meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu menyebabkan lupa kepada Allah. Ini adalah zuhdul arifi, zuhudnya orang-orang makrifat, zuhudnya orang-orang para wali-wali Allah. 24 jam nafas kita ini banyak. Nafas kita ini tadi diumpamakan seperti berlian. 24 jam ini nafas kita yang berlian berapa, yang taib berapa. Nafas kita kalau ingat Allah maka itu jadi berlian. Nafas kita kalau tidak ingat Allah maka jadi kotoran yang di WC, air. Kira-kira 24 jam ini nafas kita banyak ingat Allah apa banyak ingat WC? Banyak apa? Jadi berlian atau jadi tahi, Pak? Kalau saya terus terang bahasanya tahi, Pak. Ya Allah, bersyukur ngajar. Ya, saya dari bangun tidur ini, mau tidur saja udah ingat, ya Allah bangunkan saya lebih pagi, bisa jamaah, bisa subuh, bisa ngajar, sampai hari ini jam 9:30 masih ngaji.
Itu otak ini kadang macam-macam pikiran, kadang lupa sama Gusti Allah. Ya Allah, memang tinggalkan menjabatan begitu mudah ya. Nafas kita seperti berlian kalau nafasnya digunakan eling, zikir, ingat sama Gusti Allah. Kalau tidak ingat sama Allah, itu nafasnya seperti ya Allah, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah nafas kita sebagai berlian. Ya, yang pas jelek orang dicatat, ya, lupa malaikat. Ya, sehingga banyak catatan itu. Kalau lupa malaikat. Jadi itu ya Allah, mudah-mudahan ya kita tercatat menjadi orang yang baik. Maka niat, lagi-lagi niat tadi Pak, bisa niat. Wah ini Mas Haris ini nggak ngaji kok malam ini, malam Sabtu padahal. Tapi Pak Haris itu dari sekarang ngaji udah niat. Kapanpun pokoknya saya mau ngaji. Pas di perjalanan Sungai Bengkak masih di jalan tuh jangan lupa ngaji. Malaikat kan nggak jadi catat. Ayo catat bela ngaji itu lama niat nungguinnya. Itulah yang ngaji catat ngaji itu. Lo yang makan niatnya jadi santri sampai mati. Ya, saya saja terngiang-ngiang terus sama almarhum Hengki. Iya. Beliau sudah seminggu lebih ya, tapi kadang pagi sholat apa ingat ya Allah Al-Fatihah. Oh itu berkahnya dari santri ingat dia duduk di sini ngaji. Itu Masya Allah. Kak niat jadi santri sampai mati. Murah juga tuh. Wah kok alumni ubat. Repot ini. Walah kan jadi alumni santri ubat sampai mati. Ya Muhammad Bintang. Masya Allah. Ya. 3 level tadi zuhud ya. Nah, zuhudnya kita ya bekerja yang halal, melakukan yang halal ya, meninggalkan haram itu termasuk orang zuhud. Orang yang zuhud nih ya, zuhud level A. Ya. Terus zuhud yang kedua itu cukup. Ya walaupun hartanya banyak cukup, merasa cukup. Ya selebihnya untuk berjuang kepada ya berjuang di jalan Allah. Udah punya jalan berjuang di jalan Allah. Ayo bareng-bareng membangun peradaban Islam. Ya, peradaban Islam sekarang ini sudah mundur jauh Pak, jauh sekali mundur. Mulai dari kebersihan saja kalah kita dengan Singapura. Ya, di Singapura tuh mana orang berani merokok sembarangan Pak? Mana ada orang berani buang sampah sembarangan? Di Singapura ada Pak. Dendanya mahal. Ya. Malaysia ada, tapi penindakannya enggak juga. Tempat tertentu saja. Kalau di Singapura itu luar biasa. Di Singapura ada larangan, tapi seperti di Indonesia. Di Malaysia. Di Malaysia ada larangan, dilarang merokok, tapi masih seperti Indonesia. Dilarang merokoknya tetap rokok biasa. Tapi di Singapura jangan coba-coba. Saya dulu punya teman namanya Pak Dono Safari sama Joko Tung. Ya, kita mau pindah ke Malaysia. Rombongan tidak boleh keluar dari Singapura. Karena ada oknum, ada pelaku yang belum menyelesaikan dendanya. Didenda Pak. Merokok, rupanya dia lagi merokok di luar kotak. Ada kotak boleh merokok, dia keluar dari kotak merokok di tempat umum. Dendanya 3 juta atau berapa Pak? Satu obat sekarang kalau merokok ketahuan didenda 3 juta. Jangan mampu bayar denda enggak. Peradaban kita, ayo kita mulai. Dan satu obat jaga kebersihan. Buang sampah tempatnya. Jaga, jangan main. Kalau ayo kita ciptakan peradaban, ya harus lebih baik, ya lebih baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunianya juga sukses akhiratnya. Nah, kemudian wahimmatul arifina fi tasihil ahwal. Nah, sementara orang-orang yang ma'rifat tadi itu fokusnya pada apa? Memperbaiki tingkah lakunya. Orang-orang ma'rifat itu memperbaiki tingkah lakunya, sementara orang-orang zuhud memperbanyak amal. Nah, orang-orang yang tadi fajr gimana? Railing Pak. Orang yang fajr itu tidak ingat lagi, sudah asik dengan syahwatnya, asik dengan dunia. Nah, untuk bila ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang istiqomah. Ya, karena itu kalau sudah
lupa sama Allah, ya Allah, ya bahaya. Mari kita jadikan nafas-nafas kita seperti berlian permata. Ada nggak sih Pak orang yang dikasih berlian terus nggak mau? Ada. Berlian itu 1 gram itu bisa 1 miliar berapa sekarang? Pak Suri. Browsing itu 1 gram berlian itu berapa harganya? Ya Allah, mudah-mudahan. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya, banyak orang menyesal. Ya. Ternyata kita selama ini sudah banyak menyia-nyiakan waktu. Ya, di keterangan yang kemarin, ya, waktu hujan-hujan itu yang suaranya mengecil, ya, Allah itu menjelaskan ya, bahwa nafas itu dari saya. Tujuan saya memberi nafas kepadamu biar kamu ingat saya. Biar besok kamu pulang ke saya membawa nafas itu dengan nafas yang berlian, bukan nafas yang bau tadi. Tujuannya itu. Ayo kita kembali. Ya, coba kalau Pak Sule misalkan ya tetangga nafasnya nggak ada, terus mau diapain Pak? Nah ya, berarti nafasnya berharga apa berharga? Orang itu kita ini berharga gara-gara ada apa? Nafas. Pak Haji, kita berharga karena ada apa Pak Haji? Coba nafasnya ada Pak. Ayo mumpung kita masih punya nafas, jadikan nafas-nafas kita berlian bareng-bareng ya, bareng-bareng kita ya, jadikan nafas kita menjadi berlian permata sehingga kita pulang menghadap Allah juga dengan membawa berlian permata. Apa itu? Amal soleh kita sehingga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Arba'atun tu'inu ala jalalil qalbi. Ada 4 hal yang kelak akan menjadikan hati itu terang, hati itu bersinar, hati itu berkilau seperti berlian tadi. Apa 4 hal itu? Insya Allah malam Sabtu yang akan datang. Ya, arba'atun tu'inu ala jalalil qalbi. 4 hal yang membuat diri kita ini, hati kita ini bersinar. Ya, penting ya. Biar berapa harganya? 1,1 miliar 186 juta 500 gram. Coba nafas Pak Cik, berapa ini 24 jam? Ya, Masya Allah. Ayo, berarti kita kaya raya Pak. Nafas saja sudah kaya. Alhamdulillah. Bersyukur, syukurnya gimana? Jadikan nafas-nafas kita taat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, semua muslimin muslimat selalu mendapatkan kebaikan, ya, selalu dibimbing oleh Allah, mendapatkan hidayah, taufik inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua sugih ilmu, sugih harta, ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pindah situ, berdoa ya. Yes.